sentient beings in a bottle of wet dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semua. Kami dari kelompok 6 akan mewawancarai menginterview usaha cilok 758 yang berlokasi di Indomaret UNY Maju Kulon Progo. Sebenarnya ada di seberang asrama UNY Wates dan ada persis di sebelah jalan asli. Oke, baik ya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Sebelumnya saya Laisa Fardiana dengan NIM 228133408 dan saya Nana Nurul Utami dengan NIM 22811334076. Selanjutnya ada aku, Sketsa, dengan NIM belakang 4108. Dan aku Nafarian Skarjalifa dengan NIM 4113. Dan aku Sufira Manjuri dengan NIM 4114. Yuk ikutin keseruan kita terus ya. Halo semua, sekarang kita mulai wawancaranya dulu yuk. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, ini kita kenalan dulu nggak sih sama yang punya ciloknya. Halo Mas. Halo. Oke, boleh dikasih tahu dulu Mas, namanya siapa, terus kan ini masih jualan cilok ya? Nah, boleh dijelasin dulu mungkin kenapa namanya Cilok 5758 nih, terus kenapa kok milih di sini lokasinya untuk berjualan? Siapa? Perkenalkan, nama saya Ridwan Desi Saputra. Dari kapan juga? Oh iya, saya jualan di sekitar kampus UNJ ini sekitar tahun 2023. Itu terus untuk namanya dari orang tua ya, karena yang merintis kan orang tua. Saya bantu ngebantu aja dari di 5758 terus, soalnya dulu juga bapak saya pernah jadi supir angkutan lah ya, waktu angkutan ya, itu bawa itu terus dari tahun 1958 itu artinya maju mapan. Jadi ciloknya kan cilok 5758 itu artinya cilok maju mapan. Isinya jadi angka ya? Iya, jadi angka kayak kartu perluan. Terus apa lagi? Kenapa kok milih lokasinya di sini? Oh iya, kebetulan kalau untuk lokasi orang tua kan di kota ya. Kalau kita kemarin sempat kayak ada pikiran untuk aku kampus kan, kalau pernah kuliah kan aku juga suka jajan. Nah, jajan kan kebetulan untuk cilok kita kan ada kayak sugestinya ya, lemak, murah, sama putih. Dan untuk mahasiswa barangkali kan bisa cocok masuk gitu. Makanya kan saya pilih lokasi untuk sekitar kampus UNY Wates. Alhamdulillah ya, awal-awal memang alhamdulillah ya sekarang sudah jalan. Yang sini udah lebih dari cukup lah tujuannya untuk pasar. Jadi saya mau nanya seputar bisnisnya Masnya nih, jualan cilok kan. Saya pertama dari saya, gimana cara Masnya menentukan kebutuhan usaha seperti bahan baku, sama tenaga kerja, sama peralatannya itu gimana? Kebutuhannya masih gimana Mbak? Kebutuhan belinya atau? Iya, perencanaannya Masnya dulu. Kalau perencanaan ya enggak, karena ini kan masih omsetnya masih sedikit Mbak. Kalau bilang rame ya lumayan, tapi kalau sudah kita masih di pasar tradisional, kita beli bahan baku masih sedikit. Nah, ya masih terjangkau lah ya. Kalau mungkin kita nanti udah, sekarang kan baru cabang di Kulon Progo baru 6 di Jogja, 2, mungkin nambah lagi 2 insya Allah. Ya masih pasar masih cukup lah ya. Kalau untuk bahan baku, terus kalau apa lagi tadi? Tenaga kerja ini juga baru mau cari tambahan. Emang agak susah sih Mbak zaman sekarang kan, soalnya kayak saya aja nih kan buka lowongan ya, kan ada lowongannya. Mayoritas mahasiswa tanya itu ya mohon maaf ya, mungkin lebih ke gaji. Sedangkan kan kalau misal ini kan bisa dibilang usahanya masih UMKM menengah lah ya. Kalau nggak terus yang pakai ruko segala macam. Jadi kalau karyawan ya susah gampang.
Ya masih belajar lah kan. Yang saya yang kedua itu kan saat ini kan kayak harga kebutuhan kan sering naik turun nih ya, nggak tentu. Nah itu masa tuh gimana cara menyikapi kebutuhan yang naik turun udah jelas ini? Oh kalau zaman sekarang kan karena udah online Mbak. Jadi kayak mahasiswa maaf ya bapaknya kan udah punya sosial media ya. Pasti tahu lah ibaratnya orang posting di Facebook atau gimana kayak berapa ya maaf. Kalau di pasar tradisional misalnya 1 kilonya ada yang sempat tanya misalkan berapanya gitu oh 1 kilonya 25.000 terus kita lihat di postingan pasar Facebook ada yang ke 18, 16 kayak gitu. Jadi kalau selama selisihnya lumayan ya kita ambil. Tapi kalau misal selisihnya dimasuk kita ngelarisin pasarnya soalnya ya di pasar kan tiap hari ada gitu. Ya kayak gitu. Berarti itu lebih banyak masnya tuh lebih dari customer sebetulnya lewat media sosial mas kalau sama ya ketika kita dari pasar ya masnya kalau misalkan apa dari yang mas temuin mahal masnya pasar gitu. Iya, tapi nggak tiap hari juga, Mbak. Cuma kadang-kadang misalnya kayak pas lo gitu loh. Kan tapi kan kalau pas sampai sekarang saya gagal, otomatis kan nggak selo. Jadi pasti larinya pasar. Tapi kalau pas ada karyawan gagal, kan ya mungkin kadang-kadang kayak gitu, sosial media lah. Tapi pernah ini nggak mas apa kayak pernah mengalami susah itu bagi-bagi Kalau susah enggak sih ya, misalnya kan kalau kita kan pakainya masih yang dari kayak gampang bawaan kayak gitu. Kalau susah enggak, setiap hari itu ada, cuma kalau tadi harga emang sangat mempengaruhi Mbak. Jadi kan kalau punya saya ini kan kayak harga kan ciloknya 500-an kan nggak pernah naik. Kalau daging ayam naik jadi 38, 40 kan kayak ciloknya teman-teman 500. iya dan ibaratnya kita kan yang di sini jaga rasa jaga kualitas jadi ya paling kalau itu tadi dapat kenaikan ya terasa banget Pak konsennya hasilnya besar tapi ya alhamdulillah sampai sekarang ya masih cukup. Dari antara pengeluaran sama masukan itu masih gimana cara mengelolanya? Oh kalau untuk sementara untuk pengeluaran masih ini Mbak Amit ya kan cara bodoh Mbak jadi kalau saya ibaratnya misal modal sekian jadi sekian buat bayar sewa tempat bayar karyawan sekian udah cukup sisa udah sampai sekarang sementara masih kayak gitu cuma kan ya di Jogja nanti kan ada buka 2 cabang Balai Catur Gamping sama ini Sono Sewu nah mungkin setelah ini insya Allah kalau yang sini udah ada karyawan semua mungkin saya juga mau cari kayak bapak itu yang mau partai mengelola manajemennya kayak gitu. Kalau untuk sekarang sih emang masih cara budon lah. Berarti yang penting Manual ya mas? manual. Oh, yang penting sudah ada sisa masih sisa udah jalan gitu. Karena kalau mau ricik tadi belum. Ini mau tanya buat satu pesanan kan pasti ada ini buat menjaga kualitas celok. Nah itu pasti ada faktor yang mempengaruhi kualitasnya kan. Apa lagi? Kalau untuk kualitas buat awet kali ya Mbak ya, bagaimana ya? Kalau kita tuh nggak pernah ini Mbak, untuk bahan baku semuanya fresh. Kayak daging kita pakai bagiannya dada. Jadi kalau mungkin Amit Mbak tahu cilok-cilok lain mungkin kayak bau amis segala macam, kemungkinan kan itu ada kayak jeruan, kita dan kita pakainya bagian dada terus juga logisnya yang bagian dada. Jadi kita nggak pernah pakai stok dalam artian ini kita bikin seperti karibu misalnya ya terus kita buat bahan dari kita kayak ya tiap hari kita ke pasar bikin gitu kalau habis ya udah jadi rekornya sini pernah jam 3 pagi udah habis jam 3 sore habis iya jadi udah habis tutup nggak ada kalaupun sisa ibaratnya kan mungkin posisi masih panas kan masih sampai pagi bisa ini pakai juga alhamdulillah Saya mau tanya mas kalau untuk hambatan logistik yang kalau price
Ada beberapa daerah yang masih ya sama sekali kan terus gimana cara baik Oh, kalau distribusi kan sementara masih nggak manual juga. Jadi kan yang sudah kan masih tergantung baru yang sekarang buka kan 2 cabang, jadi masih bisa kayak karyawan satu nanti bawain yang lain, nanti pulangnya dia bawa lagi. Sementara masih kayak gitu. Jadi kita nggak pakai kayak ekspedisi JNE itu enggak. Lagian kan kalau pakai kayak gitu nanti nggak bisa langsung. Jadi kita tiap pagi itu kayak yang cabang 40-an itu dia ke rumah. Tadi pagi ke rumah mau buka jam 10, jam 9 sampai rumah bawa stok berapa ratus sudah bawa berangkat sekalian bawa yang lain. Terus nanti udah selesai tutup pulang ya ke tempat lagi. namanya Iya di rumah di hotel. Jadi nanti tinggal kirim-kirim saja. Kalau enggak ya tadi karyawan datang ambil sekalian. Mas kenapa sih mas kok tiba-tiba cilok gitu kan tiba-tiba bisa kepikiran jualan cilok gitu Oh iya, nah, kalau sejarahnya ini sebenarnya dari bapak saya mbak. oh apa jualan cilok gitu Iya, malah yang dulu kan pas sebelum corona ya kan jualnya mie ayam bapak saya. oh iya ya Malah mie ayam. Saya sendiri malah dulu kayak buka kayak potrat gitu berjualan minuman, sosis, pecel lele, bakso saya pernah. Tapi pas corona kan sepi. iya Ada lockdown. Nah itu bapak saya mulai cilok. Cilok tapi kan awal-awal sama mbak tasuan. 18 apa pas bapak saya juga barangnya sepi kan, terus saya bantuin juga. Kita pakai motor Mio, terus dikasih probo kayak bakso gitu, kita keliling. ini juga kebetulan pakai mio mas Jadi Mio-nya dikasih kayak box gitu. rasa banget sih itu Sama antek. Jadi dari situlah alhamdulillah kan ya pada tahu keliling kita di depan sana tiap buka di sana terus rame sampai jam 3 biasanya keliling kita buka di situ terus nambah dan buka dari bapak saya di sana saya di sini buka. perkiraan mas pertama kali usaha cilok ini tuh caranya buat apa 2 tahun lah 2 tahun lah di sini pun awal kali itu aku sepi loh mbak, aku setahun itu omset cuma dapat 100 sampai 300 400 sudah atau kalau di sini kan 500-an jadi kalau 400 ya paling 800-an. tapi kalau susah senangnya tuh kan tadi kan katanya mas sudah nyoba berbagai macam kan terus kebetulan emang mungkin dari bapaknya juga ngajarin jualan gitu nah susah senangnya jualan tuh apa sih menurut Mas? Secara jualan yang umum aja Kalau senengnya kayak gini kita bisa nyantai ngobrol kan, terus kalau namanya pengusaha kan jadi kalau ibaratnya saya sendiri kan yang punya kan nggak ada teman orang tapi kalau karyawan ya iya mungkin emang mau nggak mau ditekan ya. Soalnya kalau nggak ditekan mereka nanti jatuhnya kayak nyepelek gitu loh semaunya, padahal saya garis bawahi kalau misal itu nanti berpengaruh sama penghasilan otomatis kan bisa berpengaruh sama gaji iya gitu. Jadi emang ya kalau jadi karyawan itu yang pertama itu mindsetnya harus ini kita itu di situ nyari ilmu bukan nyari uang. Kalau mindsetnya nyari uang mereka kerjanya kayak apa ya mau enggak gitu ya mungkin terlalu godaannya misal mbak kayak mau apa misal pelayanan nggak maksimal nyari ilmu nanti kan kayak ini jualannya kayak gini pelayanan kayak gini kayak. Jadi pas mereka nanti terjun nggak usah kan dia udah dapat ilmunya dari masih itu nyari lokasi kayak gini harganya segini sausnya ini. sekarang bagian saya yang nanya ini mungkin 2 part terakhir mau tanya tentang dari pemeliharaan sama bagaimana sih penghapusan dari pengendalian emisi gitu kan tadi mas udah jelasin kalau sekarang mas kan produksi utamanya kan di sini terus nanti kan 2 cabang yang dicukupi itu bawa dari sini ke sana nah itu gimana sih mas
ya kan karena kelamaan kena udara kan gini ya mas. Jadi gimana sih apa pas apakah ada terus kayak dikasih hoax atau apa biar tetap kualitasnya itu tetap terjaga. Oh, kalau untuk berarti packing ya, Iya. kemasan ya sebenarnya kalau cilok kita kan emang dari awal itu udah matang mbak. Kalau cilok kita itu bisa dibilang bakso mungkin barangkali kalau kalian pelanggan menilai kan mungkin kalau cilok kan aslinya nggak pakai daging juga. Mungkin kalau yang pakai daging kayak mungkin habis pemasakan itu sampai matang kita bikinnya itu benar-benar matang terus biasanya kan dipasin dulu sampai ini. Nah jadi kan itu kayak maaf kayak ya nggak cepet basi gitu. Nah kalau udah kan nanti tinggal bungkus plastik aja nanti sampai lokasi jualan di cabang biasanya nanti pindah ke kayak wadah bolong-bolong gitu kayak apa tampah ya kalau Iya. di rumah saya ngertinya tampah tapi Iya, nggak tahu kalau di pasti ya kan aman kayak gitu. Kalau udah mau tutup biasanya nanti dipanasi lagi udah bisa sampai besok pagi enak juga. Jadi kayak nanti dari karyawan itu kayak kita tampah sampai ditutup gitu. Iya, tapi tetap ada rongga anginnya soalnya itu yang bikin apa ya, nggak lengket kali ya. Kira-kira ciloknya bisa kalau misalkan nih dari yang cabang itu kayak ada beberapa yang jual gitu. Kalau misalkan mau dijual lagi panas itu Alhamdulillah kalau untuk paling lama itu tadi mbak kita bikinnya sore malam paginya dijual habis. Jadi emang ngejarnya itu gitu. Makanya kita mohon maaf ibaratnya saya dulu kan itu kalau jarang respon memang karena masih terjadi produksi. Jadi sering nggak pegang HP pertama pagi itu kan sering produksi sama tadi karyawan makanya apa saus kecap misalnya kayak gitu. Jadi saya bagi itu terus juga kalau mau misalnya kayak uang kembalian tas segala macam kan kita campur. berarti pemeliharaan itu kurang lebih ya sudah terjaga cukup baik karena produksinya itu ya fresh gitu kan. Sehari jadi itu langsung habis lah istilahnya ya mas. Berarti ya sudah cukup baik sih. Berarti belum pernah ada ya mas kayak apa namanya kayak ciloknya tuh mohon maaf belum misalkan sehari nggak habis gitu nanti kayak dipanasi lagi kan biasanya kan ada tuh ya mas kadang suka cilok kayak kok rasanya kayak udah sering kayak ini terus dipanasi gitu. Untuk di sini belum Insya Allah enggak sih. ya. Lagi sama aku teman-teman jadi saya juga sudah tersampaikan dan alhamdulillahnya juga sudah terjawab semua karena kita dari tadi udah melakukan wawancara yang lumayan sudah cukup menjawab apa yang ada di pikiran kita gitu ya. Dan semoga cilok masnya bisa terus berkembang ke depannya dengan tetap mempertahankan kualitasnya dong. Gitu. Berapa di Palapan? Dari masnya mungkin? Ya cukup. Oke, sekali lagi makasih banyak ya mas. Makasih udah mau kita gerecokin nih om. Terus juga kita aku mau ke teman-teman semua mohon maaf kalau ada satu dan dua yang kurang berkenan baik yang kami sengaja atau yang kurang sengaja.